Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama atas nama saya sendiri, yaitu Thalia Indra Devanti. Yang kedua atas nama Muhammad Afin Aufa. Yang ketiga atas nama Billy Abim Wahyu Adamas. Dan yang terakhir atas nama Mauliza Larasati. Baik, di sini kami akan membahas tentang pengorganisasian atau organizing. Berikut pemaparannya. Baik, di sini kami akan membahas 6 topik. Yang pertama ada pengertian pengorganisasian, yang kedua ada prinsip-prinsip perorganisasian, yang ketiga ada tujuan pengorganisasian, yang keempat ada jenis-jenis organisasi, yang kelima ada fungsi dan manfaat pengorganisasian, dan yang terakhir ada langkah-langkah pengorganisasian yang efektif. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian pengorganisasian atau organizing. Pengertian menurut Dian Wijayanto, organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan dari organisasi sendiri yaitu merupakan hasil keputusan yang disusun pada fase perencanaan. Jadi, di sini lebih jelas dikatakan bahwa pengorganisasian akan dilaksanakan setelah adanya perencanaan. Nah, untuk dari pengertian menurut Schermerhorn 1996-218, pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak, dan wewenang mereka. Sedangkan pengertian menurut istilah, organisasi atau pengorganisasian adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentuk pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Afin. Untuk Afin, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi ada 5 prinsip pengorganisasian. Yang pertama adalah prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. Jadi prinsip spesialisasi kerja itu merupakan pembagian kerja atau division of work. Ada juga yang menyebutnya division of labor. Yang dimaksud dengan spesialisasi kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa sub pekerjaan atau bagian kepada karyawannya. Setiap karyawan dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan spesialisasinya, sehingga mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Keuntungan dari spesialisasi pekerjaan atau pembagian kerja ini adalah meningkatnya produktivitas dan dapat melakukan pekerjaan dengan efisien, karena setiap karyawan melakukan tugas yang sama setiap harinya, sehingga kecepatan kerja dan kualitas kerja dapat terjaga dengan baik. Namun di sisi lain, ketergantungan organisasi terhadap karyawan tersebut akan menjadi sangat tinggi dan juga menimbulkan kebosanan karyawan akan rutinitas pekerjaan yang sama dan berulang-ulang. Kebosanan karyawan tersebut lama-kelamaan akan dapat menyebabkan tingginya tingkat ketidakhadiran atau absen dan tingkat pergantian tenaga kerja atau employee turnover yang tinggi juga. Oleh karena itu, banyak perusahaan atau organisasi yang melakukan rotasi pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan pada orang-orang tertentu dan untuk menghindari kebosanan akan rutinitas yang sama dan berulang-ulang. Yang kedua adalah prinsip otoritas atau wewenang atau authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan prinsip ini, semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antara manajer dan bawahannya harus didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Pengklarifikasian hubungan wewenang authority dan tanggung jawab responsibility dapat membantu organisasi mencapai koordinasi yang lebih baik dan lebih efektif. Yang ketiga adalah prinsip rantai komando atau chains of command. Rantai komando merupakan konsep penting untuk membangun suatu struktur organisasi yang kuat. Rantai command atau chain of command dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen ke karyawan level terendah.
serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa rantai komando adalah aliran pelaporan. Misalnya seorang operator produksi harus melapor ke leader produksi harus melapor ke supervisor produksi, kemudian supervisor produksi harus melapor ke manajer, dan manajer produksi harus melapor ke direktur operasional. Tanggung jawab dan garis kewenangan tanpa putus ini berdasarkan dua prinsip penting, yaitu unity of command, kesatuan komando, dan scalar chain, atau jenjang berangkai. Berdasarkan prinsip kesatuan komando, karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja, dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan akan sulit untuk membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikannya. Sedangkan scalar change adalah garis vertikal wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. Garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat adalah prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Pendelegasian wewenang merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seorang manajer harus mengerjakan sendiri semua pekerjaannya. Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya sangat tergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang untuk pengambilan suatu keputusan. Kemudian yang terakhir, yaitu prinsip rentang kendali atau span of control. Rentang kendali atau span of control, atau sering disebut juga dengan rentang manajemen, span of management, adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu. Atasan yang dimaksud tersebut dapat berupa seorang supervisor ataupun manajer. Rentang kendali ini sangat penting dalam mengetahui desain dan dinamika kelompok pada organisasi yang bersangkutan. Rentang kendali pada suatu unit kerja, departemen, dapat berbeda dengan unit kerja lainnya meskipun dalam satu organisasi yang sama tidak ada angka atau jumlah yang pasti terhadap rentang kendali ini. Hal ini karena setiap organisasi memiliki desain dan bentuk yang berbeda-beda juga. Di samping itu, pengalaman dan kepribadian manajer serta kemampuan dan perilaku bawahan juga mempengaruhi jumlah rentang kendali ini. Rentang kendali yang sempit akan mempermudah seorang manajer untuk melakukan supervisi terhadap bawahannya dan memperlancar komunikasi dengan bawahannya. Sedangkan rentang kendali yang lebar dapat memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada bawahannya dan melatih bawahannya lebih independen dan mandiri. Gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu tujuan pengorganisasian. Untuk itu akan dijelaskan oleh Mas Afin. Untuk Mas Afin dipersilakan. Tujuan pengorganisasian adalah mengatur peran kerja tiap individu agar memiliki peran dan tanggung jawab yang sesuai. Pembagian peran dan tugas ini akan meningkatkan kinerja, pengalaman, dan keahlian tiap anggota agar dapat mengelola atau mengatur pekerjaannya dengan baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi yang akan dijelaskan oleh Billy. Untuk Billy, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi. Yang pertama adalah organisasi lini. Organisasi lini adalah organisasi yang pembagian tugas dan wewenang terdapat perbedaan yang tegas antara pimpinan dan pelaksana. Peran pimpinan dalam hal ini sangat dominan karena semua kekuasaan di tangan pimpinan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kegiatan yang utama adalah wewenang dan perintah. Bentuk organisasi semacam ini sangat efektif karena keputusan-keputusan cepat diambil dan dilaksanakan. Akan tetapi, organisasi seperti ini kurang manusiawi karena menganggap bawahan layaknya sebuah robot. Dan yang kedua adalah organisasi staf. Organisasi staf yaitu organisasi yang mana para staf tidak hanya berperan sebagai pelaksana perintah, namun juga sebagai pembantu pimpinan. Bentuk organisasi ini ada karena banyaknya masalah yang ada dalam organisasi, sehingga
pimpinan tidak mampu untuk mengatasi semua masalah dan memerlukan bantuan orang lain. Keputusan yang diperoleh lebih baik akan tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga adalah gabungan antara organisasi lini dan organisasi staf. Dalam organisasi ini, staf bukan hanya sekedar pelaksana tugas, tetapi memberikan masukan demi tercapainya tujuan secara baik. Demikian juga pimpinan, tidak sekedar memberikan perintah atau nasihat, tetapi juga bertanggung jawab atas perintah atau nasihat tersebut. Keuntungan organisasi ini antara lain ialah keputusan yang diambil oleh pimpinan lebih baik karena telah dipikirkan oleh sejumlah orang dan tanggung jawab pimpinan berkurang karena mendapat dukungan dan bantuan dari staf. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat pengorganisasian yang akan dijelaskan oleh Billy. Untuk Billy, dipersilakan. Manfaat dan fungsi perorganisasian. Manfaat perorganisasian yang pertama adalah tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. Yang kedua, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, pembagian tugas yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang keempat, setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing. Yang kelima, adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi seluruh kegiatan. Fungsi perorganisasian yang pertama adalah menyeleksi, merekrut, dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Yang terakhir adalah menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Billy. Untuk materi terakhir yaitu langkah-langkah pengorganisasian yang efektif yang akan dijelaskan oleh Mbak Mauliza. Untuk Liza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Thalia. Sebelumnya, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan langkah-langkah pengorganisasian yang efektif. Jadi yang pertama itu ada penetapan dan pengimbangan aktivitas. Yang dimaksud dengan langkah ini adalah pada hakikatnya yaitu merupakan pembagian, penggolongan, dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan sehingga menjadi kelompok-kelompok yang teratur berdasarkan kesamaan, sifat, dan pelaksanaan. Misalnya kegiatan yang berkenan dengan masalah produksi digolongkan menjadi unit produksi, yang berkenan dengan masalah yang digolongkan menjadi unit keuangan, yang mengenai pelayanan warkat ke dalam unit tata usaha, dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu penyusunan organ atau wadah. Dengan berpedoman pada langkah pertama, langkah ini dimaksudkan untuk membuat organ atau wadah yang diperlukan untuk mewadahi segenap kegiatan yang telah tersusun. Di samping harus berpedoman pada hasil yang dari langkah pertama, pembentukan wadah ini hendaknya berpangkal juga pada suatu ide, yaitu suatu cita dan aspirasi serta hasrat pada sesuatu bentuk struktur organisasi yang dikehendaki. Atau dengan kata lain, pembentukan wadah ini hendaknya berpangkal juga pada ideal tipe suatu bentuk struktur organisasi. Untuk yang ketiga yaitu mengisi organ dengan tugas, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan langkah ini adalah memasukkan kegiatan yang telah tersusun ke dalam organ yang telah dibentuk. Dalam pengisian tugas harus juga dilengkapi dengan wewenang dan tanggung jawab yang sepadan. Dalam arti pejabat yang diserai tugas harus diberi wewenang pula untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang keempat adalah menghubungkan organ satu dengan yang lain dengan garis wewenang dan tanggung jawab. Langkah ini adalah suatu aktivitas untuk menentukan hubungan kekuasaan dan tanggung jawab berdasarkan atas wewenang formal. Dan yang kelima yaitu melengkapi organ dengan alat perlengkapan yang diperlukan. Dan yang keenam yaitu penempatan organ yang tepat pada masing-masing organ. Dengan berakhirnya kelima langkah tersebut, berbagai aktivitas organisasi telah tersusun.
Berbagai pekerjaan yang harus dilaksanakan antar individu, antar unit, sudah dialokasikan lengkap beserta alat perlengkapan yang dibutuhkan. Dengan langkah tersebut pula otoritas dan tanggung jawab untuk masing-masing individu atau komponen-komponen kerja telah disiapkan untuk dilegalisasikan. Dan yang terakhir yaitu membuat bagan organisasi. Langkah yang terakhir ini dimaksudkan untuk melukiskan atau menggambarkan struktur organisasi di atas kertas atau membuat bagian organisasi, yaitu suatu gambar yang melukiskan secara sistematis dan susunan tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab serta hubungan antara unit-unit dalam suatu organisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Liza. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kami dari kelompok 3 pamit undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.